Polda Jawa Tengah menangkap pimpinan perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal yang mengalami perbudakan saat bekerja di kapal ikan Tiongkok. Polisi menangkap direktur dan komisaris perusahaan PT Mandiri Tunggal Bahari yang beralamat di Tegal. Reporter Febrian Ahmad dan juru kamera Novia Andrea berbincang dengan tersangka mengenai kasus ini. Di Treskrimum Polda Jawa Tengah sudah menetapkan 2 orang tersangka dari PT Mandiri Tunggal Bahari yang merupakan sebuah agen yang menyalurkan jasa ABK ke sejumlah perusahaan kapal yang ada di China dan juga menyebabkan salah satu dari ABK yang disalurkan oleh perusahaan ini meninggal dunia. Dan seperti apa proses penelusuran dari kasus ini sudah bergabung bersama kami. Pak, seperti apa proses dari penelusuran kasus ini sudah sejauh apa Pak sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jadi kita dari penyidik Polda Jawa Tengah ini ketika kita melihat dan mendengar ada video yang viral tentang perarungan jenazah di tengah laut itu tanpa manusiawi kalau kita lihat ya. Lalu Polda Jawa Tengah kita melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang memberangkatkan ya daripada ABK-ABK tersebut. Dan kemudian juga dari Jawa Tengah ini kebetulan juga ada satu perusahaan NTB ya, perusahaan PT MTB ini sudah memberangkatkan dari sepanjang 2 tahun ini sudah 231 orang. Terima kasih Pak Iskandar, ya. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, dan kami juga akan mencoba mewawancarai salah satu tersangka yang juga ada di sini. Bapak, boleh izin ke sini Pak? Bergabung bersama kami sebentar. Bapak di sini perannya sebagai apa Pak? Komisaris. Sebagai komisaris. Iya. Sebelumnya sudah berapa lama menjalani bisnis seperti ini Pak? Ini kan terdaftar Pak ya, tapi kan tidak ada regulasi yang sesuai untuk dapat menyalurkan ABK seperti itu. Bapak sudah berapa lama ini berjalan Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kemudian apakah Bapak tahu bahwa ABK-ABK yang dikirimkan melalui perusahaan Bapak ini mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti itu? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Bagaimana, apakah tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan Pak? Karena kan ini kan memiliki tanggung jawab dan juga kontrak kepada mereka seperti itu kan? Karena mereka kan udah di atas kapal, jadi kita nggak tahu untuk mengawasi mereka. Berarti memang tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan? Tidak ada. Kalau prosedurnya Pak seharusnya seperti apa yang dari Bapak ketahui? Kalau udah di atas kapal kan berarti tanggung jawab si kapten. Kalau ada apa-apa kapten akan menghubungi kami. Akan memperbaiki semuanya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan nanti akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian terutama dari Polda Jawa Tengah. Dan demikian wawancara kami terkait dengan kasus ini. Semoga dari kasus ini dapat membuka kasus yang lainnya agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Febrian Ahmad, Novia Andreana, Metro TV.